Ngambil singkong guys, kita ngambil singkong di belakang rumah. Yuk ambil singkong. Bab 2016 sampai bab 2020. Untuk waktu yang lama. Siyu bertanya ragu-ragu, Li Guzu, apakah kamu bercanda? Aku juga berhak untuk bebas. Li Fugui berkata dengan lantang, ingat, kita masing-masing adalah mandiri, individu, kita harus menikmati hak untuk itu kebebasan. Mata Siyu berangsur-angsur menjadi jelas. Dia terus bertanya, jadi balas dendam, bolehkah saya membalas dendam juga? Bagi Li Fugui, jawaban atas pertanyaan ini tidak diragukan lagi adalah ya, dia berkata terus terang. Tentu saja, selama kamu mau, aku bisa membiarkanmu membunuh siapapun yang kamu mau. Tapi segera, ekspresi kesepian muncul di wajahnya. Dia bergumam dengan suara rendah, tidak, saya tidak bisa melakukan ini. Jika saya melakukan ini, itu berarti menipu Tuan dan menghancurkan leluhur. Sebagai seorang pejuang kuno, sebagai seorang praktisi, menipu Tuan dan menghancurkan leluhur akan dihukum oleh surga. Itu disambar petir, Li Fugui tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Siyu. Menatap Siyu dengan serius. Dia berkata, Siyu, kamu hanya berpikir untuk menindas tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Pernahkah kamu mempertimbangkan dirimu sendiri? Kamu hanya tahu bahwa kamu harus berbakti kepada tuanmu dan setia kepada sekte kamu. Pernahkah kamu mempertimbangkan apakah tuanmu memperlakukanmu seperti anaknya sendiri? Apakah tuanmu memperlakukanmu sebagai manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini menyentuh lubuk hati Siyu yang terdalam. Ingat kembali adegan-adegan dari masa lalu, mata Siyu berangsur-angsur menjadi tegas. Li Fugui mengerutkan kening. Untuk sepenuhnya membebaskan Siyu dari belenggu moralitas, dia cukup mengaktifkan jimatnya dan melanjutkan, Siyu, ingat, di dunia ini, kamu hanya bisa memperlakukan orang lain ketika orang lain baik padamu. Oke, seseorang menyakitimu, kamu harus membayar kembali 10 kali lipat kerugiannya. Juga, kita sedang berkultivasi, dan berkultivasi bukanlah untuk membuat kita merasa tidak nyaman. Saat menghadapi rasa sakit, gunakan darah dan dagingmu sendiri untuk menahan rasa sakit, dan manfaatkan pikiranmu yang rapuh untuk mengatasi rasa sakit itu. Kita berlatih ilmu bela diri agar kita dapat mempunyai tubuh yang kuat sebelum rasa sakit itu hilang. Kalau itu yang menimpa kita, kita harus melawan. Apa yang kita kembangkan adalah kebaikan. Menumbuhkan kebaikan adalah dengan mengidentifikasi sumber kejahatan pada waktunya dan menghentikannya sejak awal sebelum kejahatan itu terwujud. 3 bos sekte di sebelahnya, Chang Qiong, Dimu dan Yu Zhen, semuanya tercengang. Terutama Langit, saya ingin menjadi pemimpin sekte Tiangang selama bertahun-tahun. Sejauh ini, mereka bahkan tidak tahu apa tujuan latihan mereka. Tentu, ada yang mungkin berkata, bukankah kultivasi hanya bertujuan untuk menjadi abadi dan memperoleh Tao? Tapi pikirkan baik-baik, ada ratusan ribu prajurit kuno di dunia. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang benar-benar abadi? Karena itu, mereka berlatih hanya untuk meningkatkan kultivasi mereka, menambah beberapa tahun umur mereka, dan secara bertahap semakin dekat untuk menjadi abadi dan mencapai Tao. Adapun mereka yang benar-benar menjadi abadi dan mencapai pencerahan, kebanyakan dari mereka hanyalah kebohongan untuk mengekang para murid sekte tersebut. Namun barusan, Li Fugui sepertinya telah menjelaskan arti sebenarnya dari latihan spiritual hanya dalam beberapa kata. Sama, Siyu juga sangat terpengaruh setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Mata gadis kecil itu melebar. Dia buru-buru melangkah maju dan bertanya pada Li Fugui, Li Guzu, jadi meskipun aku membunuh Huo Qing dengan tanganku sendiri,
itu tidak dihitung sebagai menipu tuanku dan menghancurkan leluhurku. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja tidak. Siyu menjadi bersemangat. Dia mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda dan bersumpah, Li Guzu, tolong bantu aku membalas dendam. Kamu juga tahu kekuatanku. Aku bukan tandingan Huo Qing. Namun, menurutku jika kamu membantuku, kalahkan Huo Qing. Pasti akan memakan waktu beberapa menit. Dengarkan Siyu selesai. Li Fugui akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Dia berkata terus terang, baiklah, selama kamu ingin membalas dendam, aku bisa mewujudkan keinginanmu hari ini. Li Fugui berpikir sejenak, kemudian dia bertanya kepada Siyu dengan serius, izinkan saya bertanya, berapa banyak orang dari Sanxingmen yang masih tinggal di Kabupaten Qinglong? Siyu menceritakan semua yang dia ketahui tanpa syarat. Ketika saya pergi ke sana kemarin, hanya Penatua Huo Qing dan lebih dari 10 murid yang hadir di Sekte Sanxing. Penatua Tu Qing, saya pikir kita harus kembali ke kuil Sanxing. Dia masih hidup. Fugui bertanya dengan bingung. Benarkah tidak ada murid dari 6 sekte besar di desa Xiaoxi? Murid biasa seperti saya tidak memiliki akses ke sesuatu yang terlalu maju. Li Fugui berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Sambil tersenyum, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika saya tidak bisa menghubunginya, selama Anda bisa memberitahu saya cara menghubungi Huo Qing. Siyu berkata tanpa berpikir, Huo Qing saat ini tinggal di Hotel Phoenix di Kabupaten Qinglong. Jika Anda ingin bertemu dengannya, saya dapat menunjukkannya kepada Anda cara. Siyu tahu betapa kuatnya Li Fugui. Huo Qing dan selusin bawahannya bukanlah tandingan Li Fugui. Dengan restu dari Nian Gong, Li Fugui melihat bahwa Siyu dengan tulus berusaha membantunya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengangguk dan tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu, kamu bisa mengajakku jalan-jalan. Waktu Huaduo-duo, Yu Zhen dan lainnya sedikit panik. Meski dilihat dari ekspresi Siyu, gadis ini sangat ingin tunduk pada mereka. Namun hati terpisah dari perut, seandainya ada yang salah dengan Siyu. Jika Li Fugui disergap, bukankah itu akan menjadi akhir yang lengkap? Pikirkan ini, Huaduo-duo dengan cepat melangkah maju dan berbisik kepada Li Fugui. Fugui, menurutku sebaiknya kamu memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Li Fugui tersenyum dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu masih takut aku tidak bisa mengalahkannya Huo Qing? Karena kehadiran Siyu, Huaduo-duo memiliki beberapa hal yang sulit diungkapkan secara langsung. Dia hanya bisa meraih tangan Li Fugui, menariknya keluar dari pintu, dan berkata terus terang, Fugui, tolong keluarlah bersamaku dulu. Menurutku lebih baik menjelaskan beberapa hal kepadamu dengan jelas. Sebelum mereka berdua bisa keluar, Siyu berkata terus terang dari samping, jangan khawatir, saya dengan tulus berniat mengikuti guru lembah Li kali ini. Jika saya berbohong, saya akan mati dengan parah. Li Fugui juga tetap pada pendiriannya. Melihat Huaduo, dia bertanya dengan serius. Duo-duo, izinkan saya bertanya, sejak kita bersama sampai sekarang, menurut Anda apakah ada kesalahan dalam penilaian saya? Huaduo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi kamu tidak dapat melakukannya karena itu. Pada titik ini, haruskah kita bertindak membabi buta? Qiang Qiong juga berdiri untuk membujuk. Saya juga berpikir bahwa masalah ini tidak dapat diputuskan begitu saja. Li Fugui berkata sambil tersenyum, bagaimana tentang ini? Mari kita bertindak bersama malam ini. Kata-kata itu membuahkan hasil. Beberapa orang yang hadir cukup terkejut. Ibu Pertiwi mau tidak mau bertanya, Fugui, apakah kamu bercanda? Dengan begitu banyak dari kita yang lewat,
apakah kamu tidak takut memperingatkan musuh sebelum operasi dimulai? Li Fugui berkata sambil tersenyum santai. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di sini. Kamu lebih akrab dengan Kabupaten Qinglong daripada aku. Ikutlah denganku, aku akan mengajakmu berbelanja bersama hari ini. Dimu dan yang lainnya terdiam beberapa saat. Sudah jam berapa? Anak ini sebenarnya tega mengajak mereka berbelanja. Lebih-lebih lagi, dengan status mereka saat ini, berbelanja atau hal semacam itu sama sekali tidak menarik bagi mereka. Chang Qiong tersenyum tak berdaya di sampingnya dan berkata, "Saudaraku, menurutku kita harus melupakan berbelanja dan sebagainya. Jika kamu benar-benar berencana untuk mengajak kita bersama, sebaiknya kamu meminta seseorang untuk memperkenalkan kami ke lokasi Hotel Phoenix sekarang. Tunggu sampai kita sampai di sana, kita bisa membuat pengaturan terlebih dahulu." Li Fugui cukup mengemasi pakaiannya. Sambil berjalan keluar pintu, dia berkata sambil tersenyum, "Saya bertanya kepada kalian, bisakah kita berhenti membuat masalah? Bahkan jika Huo Qing kuat, dia hanyalah seorang tetua dari Sekte Sanxing. Orang-orang, 3 Master Sekte, ditambah saya, ada 4 Master Sekte. Apa, menurutmu? Kita tidak bisa melawan satu Huo Qing?" Li Fugui bersandar di kusen pintu. Melihat beberapa orang di ruangan itu, dia terus tertawa. "Lagi pula, aku membawamu ke sana untuk membiarkanmu menonton kesenangan itu, bukan untuk membantuku. Ayo pergi, santai, aku akan membiarkanmu ikut lihat betapa makmurnya Kabupaten Qinglong sekarang." Melihat ekspresi santai di wajah Li Fugui, meskipun Chang Qiong dan yang lainnya merasa sedikit tidak nyaman, tapi mereka tetap mengikuti Li Fugui seperti yang dia katakan. Tetapi, saat beberapa orang hendak masuk ke dalam lift, Wang Xiaoli maju dengan daftar personel yang sesuai. Saya melihat Li Fugui dan yang lainnya bersiap untuk pergi keluar. Wang Xiaoli dengan cepat melangkah maju dan bertanya, "Tuan Li, apakah Anda berencana untuk keluar?" Li Fugui mengangguk dan bertanya dengan santai, "Apakah semua hal yang Anda minta untuk diselidiki telah diselidiki dengan jelas?" Wang Xiaoli mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ya, mereka telah diselidiki. Sudah berakhir, lihat, totalnya ada 87 orang. Tetapi nama mereka mungkin tidak benar. Selain itu," Wang Xiaoli memandang Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan yang lainnya, tapi ragu-ragu. Li Fugui melihat isi daftar dan tersenyum santai. "Apalagi?" Wang Xiaoli menunjuk ke langit dan berkata, "Tuan Li, apakah Anda benar-benar akan mengeluarkannya?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Ada apa? Mungkinkah mereka terlalu jelek? Apakah kamu takut aku akan menakuti orang lain dengan mengeluarkan mereka?" Mata Chang Qiong langsung melebar dan dia berkata dengan marah, "Saudaraku, kamu. Siapa bilang kami terlalu jelek, kecuali usiaku? Ini sedikit lebih besar. Jadi tidak ada masalah." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Haha, aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Ngomong-ngomong, Xiaoli, berhentilah menyembunyikan apa yang ingin kamu katakan di depanku. Katakan secara langsung, tidak perlu bertele-tele." Wang Xiaoli mengangguk. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Menurutku pakaian yang mereka kenakan terlalu mencolok." Li Fugui tiba-tiba menyadarinya, melihat Chang Qiong, Ibu Pertiwi dan lainnya. Beberapa orang ini masih mengenakan kostum tradisional sekte masing-masing. Keluar dengan menyamar, bahkan jika dia tidak akan ditemukan oleh murid sekte lainnya. Ini juga akan menarik banyak orang dari Kabupaten Qinglong untuk menontonnya. Pikirkan ini, Li Fugui berkata dengan cepat, "Jika kamu tidak memberitahuku, aku lupa. Sekarang, bantu aku mencarikan beberapa set pakaian untuk mereka." Setelah beberapa saat,
Gadis itu kembali ke kamar Li Fugui dengan membawa beberapa pakaian. Setelah Chang Qiong dan yang lainnya berganti pakaian, Li Fugui hanya mengajak beberapa orang dan berjalan menuju jalan. Xiu dan Hua Duo mengikuti di belakang Li Fugui. Dimu dan Yu Zhen berjalan berdampingan. Sepanjang jalan, Yu Zhen menjelaskan kepada Dimu untuk apa toko-toko di kedua sisi jalan. Bagaimanapun, Yu Zhen datang ke dunia lebih awal dari Ibu Pertiwi. Dia sudah lama terbiasa dengan dunia bawah gunung, tapi Ibu Pertiwi. Sejak menjadi kepala sekte Disa, dia hanya melewati kota-kota tertentu ketika pergi ke sekte lain untuk berpartisipasi dalam beberapa acara besar. Sisa waktunya, dia sebagian besar tinggal di pegunungan untuk menangani urusan internal sekte tersebut. Adapun untuk bernegosiasi dengan keluarga dan kelompok bangsawan di bawah sekte mereka, pada dasarnya adalah utusan bintang atau tetua sekte yang maju. Karena itu, apa yang terjadi di kaki gunung adalah dunia yang asing baginya. Begitu juga dengan langit, di kedua sisi jalan, rangkaian produk yang mempesona dan dekorasi warna-warni membuat Qian Qiong menghela nafas dengan emosi. Menurutmu, betapa indahnya jika kita tidak berada di gunung. Tetapi orang-orang biasa mendengar ini. Aku hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Chang Qiong mendengar tawa Li Fugui dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, mengapa kamu tertawa? Li Fugui berkata terus terang. Saudaraku, apakah menurutmu kehidupan orang biasa itu mudah sekarang? Orang biasa, kemarilah. Tidak berlebihan untuk memberitahu Anda bahwa kekhawatiran orang biasa jauh lebih rumit daripada kekhawatiran kita. Chang Qiong tidak memahami dunia, menurut pendapatnya. Sebagai orang biasa, asalkan bekerja keras, mereka bisa menghasilkan uang. Dengan uang, Anda bisa menjalani kehidupan kecil bersama istri dan anak-anak Anda di ranjang yang panas. Dan kehidupan kecil seperti ini seringkali merupakan hal yang paling membuat iri. Hanya saja Li Fugui dibesarkan di desa pegunungan kecil. Orang lain tidak tahu bagaimana orang biasa hidup, tapi dia mengetahuinya dengan sangat baik. Setelah selesai berbicara, dia melihat ekspresi agak bingung di wajah Chang Qiong. Setelah jeda singkat, Li Fugui terus tersenyum dan berkata, Saudaraku, sebagai praktisi, Anda dan saya mengkhawatirkan vitalitas kita setiap hari. Tapi dia khawatir dengan kehidupan sehari-harinya. King Qiong segera bertanya, apa yang perlu dikhawatirkan? Selama orang sedikit rajin, mereka dapat menghasilkan uang, dan setelah menghasilkan uang, mereka dapat memiliki cukup makanan. Mengambil langkah mundur. Meskipun saya tidak dapat menghasilkan uang, saya dapat pergi ke pegunungan dan hutan yang dalam untuk mengolah 2 hektar ladang yang tipis. Saya ingin menanam buah-buahan dan sayuran, dan saya tidak akan mati kelaparan. Kanan? Melihat Chang Qiong mengatakan ini, Li Fugui tidak bisa menahan senyum. Awalnya, dia ingin menjelaskan kepada Chang Qiong. Tapi sekarang tampaknya, tidak peduli seberapa banyak saya menjelaskannya, langit tidak dapat memahaminya. Lagi pula, lingkungan Chang Qiong sangat berbeda dengan lingkungan Li Fugui. Ketika Chang Qiong melihat Li Fugui tidak lagi menjawab, dia tersenyum dan berkata, haha, saudaraku, benarkah? Saya tahu bahwa kehidupan orang biasa pasti akan lebih mudah daripada kehidupan kita. Tiba-tiba terdengar suara berisik tidak jauh dari situ. Setelah mendengar suara itu, Li Fugui tahu apa yang terjadi di depannya hanya dengan melihatnya. Untuk membuat langit mengubah pandangannya terhadap orang biasa. Dia berdiri diam dan tersenyum ke langit. Saudaraku, apakah kamu melihat kios di depanmu? Chang Qiong melihat ke arah jari Li Fugui, mengangguk dan berkata, ya, saya melihatnya, tapi sepertinya pedagang kecil ini dikepung. Li Fugui tidak terburu-buru. Sebaliknya,
Dia tersenyum pada Chang Qiong dan bertanya, apakah menurut Anda pedagang kecil ini adalah orang biasa? Chang Qiong berkata terus terang tanpa berpikir, tentu saja, mereka pasti orang biasa. Mereka mendirikan kios kecil dan setiap kali bagaimana caranya, senang rasanya menghasilkan sedikit uang sehari, makan lengkap setelah kembali ke rumah, dan kemudian mengobrol dengan keluargamu. Ran, Chang Qiong belum selesai berbicara. Tak disangka, PKL yang dikepung di tengah itu didorong hingga terjatuh oleh beberapa pria berseragam. Pria itu berjuang mati-matian saat langit tercengang. Kemudian saya melihat seorang anak berusia 5 atau 6 tahun bergegas keluar dari belakang kios. Gadis kecil itu mengenakan pakaian kotor, sambil memegang batu di tangannya. Dia berteriak keras, "Jangan pukul ayahku, jangan pukul dia, kalian orang jahat, jangan, wuwu." Gadis kecil itu bergegas menuju beberapa pria berseragam dengan batu. Tanpa pikir panjang, dia memukul kepala salah satu dari mereka dengan batu. Beberapa garis hitam perlahan muncul di dahi Qian Qiong. Tinju yang awalnya santai kini terkepal erat. Mata Hua Duo menunjukkan sedikit kemarahan. Dia akan melangkah maju untuk menghentikannya. Tanpa diduga, Li Fugui berbalik ke samping dan berdiri di depan Hua Duo. Hua Duo bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kita menontonnya saja?" Li Fugui tidak menjawab pertanyaan Hua Duo. Sebaliknya, dia bertanya lagi kepada Chang Qiong, "Saudaraku, apakah menurutmu kehidupan orang biasa sekarang mudah?" Chang Qiong diliputi kepanikan, dia tidak lagi repot menjawab pertanyaan Li Fugui. Melihat laki-laki itu tertimpa batu, dia hendak berbalik dan menendang gadis kecil itu dengan keras. Langit secepat terbang. Dalam sekejap, dia muncul di depan gadis kecil itu. Lelaki berseragam itu melirik ke arah lelaki tua yang muncul di hadapannya. Matanya membelalak sejenak, dan dia bertanya dengan sengit, "Sial, apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini." Bagaimana dia bisa menganggap serius hal semacam ini? Hadapi ancaman, King Qiong hanya melambaikan tangannya dengan ringan dan mendarat di wajah lawannya. Jumlah orang yang mengawasi secara bertahap meningkat. Langit tidak memperhatikan yang lain. Sebaliknya, dia berbalik, berjongkok di depan gadis kecil itu, merendahkan suaranya, dan bertanya selembut mungkin, "Anakku, kamu baik-baik saja?" Gadis kecil itu jelas ketakutan dengan tindakan Chang Qiong. Matanya melebar, menatap langit dengan tak percaya. Tapi setelah beberapa detik, gadis kecil itu memandangi para pria berseragam yang mengelilingi Qian Qiong. "Kakek, hati-hati, mereka datang untuk memukulmu," kata gadis kecil itu sambil berbalik dan bergegas menuju ayahnya dengan cepat. "Ayah, kamu baik-baik saja, ayah, di kepalamu mereka sudah berdarah." Li Fugui, Hua Duo, Yu Zhen dan yang lainnya berkumpul. Namun mereka tidak mendekati langit, sebaliknya, dia berdiri di tengah kerumunan dan menonton dengan tenang. Hua Duo mengepalkan tangannya, dia bertanya pada Li Fugui dengan suara rendah, "Fugui, haruskah kita naik dan membantu?" Li Fugui menggelengkan kepalanya, dia tahu, jika Anda ingin mengubah seluruh dunia seni bela diri kuno, Anda harus terlebih dahulu mengubah pikiran para murid sekte ini. Meski langit kini telah pasrah pada dirinya sendiri, namun pemahaman Chang Qiong tentang dunia sekuler tidak cukup dalam. Pada akhirnya, ketika suatu hari dia benar-benar mengalahkan 6 sekte besar, dia tidak akan bisa membiarkan Chang Qiong dan yang lainnya membantunya mengurus urusan sekte tersebut. Tapi seandainya Chang Qiong benar-benar bisa memahami penderitaan di dunia, industri di bawah sekte ini juga akan lebih melayani masyarakat. Jika Anda benar-benar dapat mencapai efek ini melalui hal kecil, itulah kebaikan yang sesungguhnya.
Meskipun Hua Duoduo tidak tahu apa yang dipikirkan Li Fugui, tapi ketika dia melihat ekspresi wajah Li Fugui, dia juga berpikir bahwa Li Fugui pasti punya tujuan sendiri melakukan ini. Yu Zhen memasuki dunia relatif lebih awal, dan dia memiliki pemahaman yang relatif menyeluruh tentang kehidupan di dunia. Tapi Ibu Pertiwi sama dengan Cakrawala. Setelah melihat kejadian ini, tatapan mematikan muncul di matanya. Li Fugui acuh tak acuh saat melihatnya. Ibu Pertiwi berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, jika kamu tidak naik dan membantu, aku akan menyingkirkan masalah ini sekarang." Li Fugui tiba-tiba meraih pergelangan tangan Ibu Pertiwi. Menatap Chang Qiong, yang dikelilingi oleh beberapa pria berseragam, dia berbisik kepada Ibu Pertiwi, "Apakah menurutmu orang-orang di depanmu ini dapat menyakiti saudara Chang Qiong?" "Jangan khawatir. Saya ingin saudara Chang Qiong melakukan ini. Dia seharusnya tahu bagaimana menghadapinya." Tepat setelah Li Fugui selesai berbicara, ibu dari tanah itu mengertakkan gigi dan bertanya, "Apa yang dilakukan orang-orang ini?" Li Fugui berkata dengan santai, "Sepertinya mereka harus menjadi manajer yang disewa oleh jalan untuk memungut biaya sanitasi di jalan ini dan menjaga jalan tetap normal." Pesan, Ibu Pertiwi masih penuh amarah. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Bahkan jika mereka dipekerjakan di jalanan, mereka tidak bisa menindas orang dengan mudah, kan? Mundur selangkah, bahkan jika mereka menindas orang, mereka tidak bisa menindas anak-anak, kan?" Li Fugui memiliki pemahaman yang cukup baik tentang sifat manusia. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebenarnya, dunia sekuler sama dengan dunia seni bela diri kuno. Sifat manusia itu jahat, dan kejahatan terbesar adalah menggunakan satu-satunya kekuatan untuk mengatur dan menahan orang lain. Mereka hanya ingin kekuatan untuk mewujudkannya, diri mereka sendiri. Ini seperti 6 sekte besar. Mereka hanya peduli bahwa mereka memiliki sumber daya vitalitas yang cukup, tetapi mereka tidak peduli apakah sekte lain memiliki sumber daya yang cukup. Tersedia untuk latihan." Saat itulah Li Fugui mengucapkan kata-kata ini. Setelah 7 atau 8 pria berseragam mengepung Qian Qiong, salah satu dari mereka berbalik, menunjuk ke arah pedagang yang menonton kesenangan itu dan berkata dengan keras, "Dengarkan aku, keluar sekarang. Jika ada yang terus menonton kesenangan itu, beritahu aku nanti." Teman-teman terlihat bagus, banyak pedagang di sekitar memandang wajah pria itu. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah, cukup berbalik dan pergi. Namun banyak juga orang yang tidak terlalu menganggap serius menyaksikan keseruan tersebut. Mereka memegang rokok di antara jari-jarinya dan melihat segala sesuatu yang ada di hadapannya sambil tersenyum. Ibu Pertiwi melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Fugui, kamu baru saja salah. Kamu mengatakan bahwa dunia sekuler sama dengan dunia seni bela diri kuno. Menurutku, ini adalah 2 hal yang berbeda. Di dunia seni bela diri kuno, tidak ada yang akan berdiam diri dan menonton ketika hal seperti ini terjadi. Tetapi, lihatlah sekelompok orang di depan Anda. Apakah ada orang yang mau maju dan mengatakan sesuatu yang adil?" Berkata sambil setengah tersenyum, "Sayangku, sebelum kamu mengatakan ini, bisakah kamu mempertimbangkan terlebih dahulu identitas orang-orang ini? Di dunia seni bela diri kuno, kecuali prajurit kuno yang merupakan kultivator biasa, prajurit kuno lainnya juga demikian didukung oleh keluarga tersembunyi atau akan ada sekte yang bisa diandalkan. Mereka mendapat masalah, dan seseorang membantu mereka menyelesaikannya. Tetapi orang-orang di sekitar mereka, 9 dari 10, semuanya adalah orang biasa. Begitu mereka menyinggung orang-orang di depan mereka, bagaimana mereka bisa bertahan di masa depan?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Ibu Pertiwi berkata dengan bingung,
Apakah ini berarti tidak ada keadilan dan tidak ada keadilan? Li Fugui memandang ke langit dengan penuh arti, lalu menoleh, melihat sekeliling ke arah Dimu, Yu Zhen dan yang lainnya. Dia perlahan berkata, "Ya, tentu saja ada." Dimu sepertinya telah memahami pikiran Li Fugui kali ini. Dia terdiam, dia berdiri dengan tenang dan mengalihkan pandangannya ke langit lagi. King Qiong memandang sekelompok pria di depannya dengan percaya diri. Dia berkata dengan dingin, "Semuanya, saya meminta Anda sekarang untuk berlutut dan meminta maaf kepada orang yang Anda lukai. Pada saat yang sama, Anda harus memberikan kompensasi." Chang Qiong mencoba yang terbaik untuk berpura-pura menjadi manusia di dunia, dan terlihat layak jelaskan. Ketika beberapa pria yang hadir mendengar kata-kata tersebut, mereka tertawa terbahak-bahak. Pria yang memimpin terlebih dahulu melambaikan tangannya dan meminta salah satu dari mereka untuk memeriksa rekannya yang baru saja diusir. Kemudian menghadap Chang Qiong, dia berkata dengan arogan, "Orang tua, hari ini saya melihat bahwa Anda lebih tua, jadi saya tidak akan memukul Anda. Anda baru saja memukul saudara saya, dan sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk berdamai." Bertanya dengan penuh minat, "Rekonsiliasi, bagaimana rencana Anda untuk berdamai?" Pria itu mendatangi Chang Qiong, mengulurkan tangannya, dan meraih rok Chang Qiong. Setelah melihat lebih dekat pakaian Chang Qiong, dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyadarinya, tapi pakaian yang kamu kenakan masih asli. Pakaian ini sudah cukup, nilainya lebih dari 70.000 yuan. Seperti kata pepatah, uang dapat membuat perbedaan besar. Hari ini Anda memukul pekerja jalanan, dan kesalahan ada pada Anda, belanjakan saja sejumlah uang." Qian Qiong, dia mendengus dingin dan bertanya dengan serius, "Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak yang harus kuberikan padamu?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Ayo lakukan seperti ini, saya pikir rekan saya belum mendapatkannya. Belum bangun dan cederanya pasti sangat serius. Ayo lakukan dengan cara ini, beri kami 500.000. Pria yang pergi untuk memeriksa lukanya buru-buru berteriak kepada pemimpinnya, "Saudaraku, tidak, ini tidak baik. Datang dan lihat, Xiao Liu sepertinya sudah mati." Pemimpinnya adalah jelas tercengang, wajahnya penuh arogansi tadi. Tapi sekarang, ekspresi arogan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Setelah menatap tajam ke langit, dia dengan cepat bergegas menuju rekannya yang terjatuh jauh. Membungkuk, periksa, dipastikan rekan yang terjatuh ke tanah sudah tewas. Pria itu tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Panggil polisi, panggil polisi." Beberapa pria berseragam melihat ini, mereka semua mengeluarkan ponsel mereka. Mereka yang lebih dekat ke langit tanpa sadar mundur. Tampaknya mereka takut Chang Qiong akan mengambil tindakan lagi dan mungkin membunuh mereka juga. Li Fugui berbalik dan menatap orang mati itu, dan menatap Hua Duo. Hua Duo memahami hal ini dan dengan cepat mundur ke samping untuk mengerahkan. Li Fugui juga tidak menganggur. Saat Hua Duo sedang menelepon untuk berkomunikasi dengan pemimpin di sini, dia membawa Yu Zhen, Dimu dan Xiu ke gadis kecil itu. Saat ini, gadis kecil itu masih menggendong ayahnya sambil menangis. Li Fugui berjongkok di depan pria yang terluka itu dan bertanya, "Siapa namamu?" Ada air mata di mata pria itu, tapi dia tidak membiarkan air mata mengalir dari matanya di depan putrinya. Menghadapi pertanyaan Li Fugui, pria itu berkata dengan serius, "Panggil saja aku Xiao Han." Li Fugui tersenyum. Mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala gadis kecil itu, "Bagaimana denganmu? Siapa namamu?" Meskipun matanya dipenuhi ketakutan, dia tetap dengan sopan menjawab, "Halo, kakak, nama saya Xiao Han Han."
Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka namamu begitu bagus. Jadi baiklah, Han Han, bisakah kamu melepaskan ayahmu dulu dan biarkan aku membantunya mengobati luka di kepalanya?" Xiao Han Han bertanya dengan suara manis, "Saudaraku, apakah kamu seorang dokter?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Benar." Xiao Han Han menyeka air matanya dengan tinjunya, menghampiri ayahnya, mencium keningnya, dan menghibur Xiao Han dengan suara rendah. "Ayah, jangan takut, Han Han akan selalu tinggal di sini, Ibu." Dan Yu Zhen telah melihat perpisahan dan perpisahan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi saat ini, saat aku melihat Xiao Han Han mencium kening ayahnya, keduanya masih tidak bisa menahan air mata. Li Fugui menghela nafas pelan. "Lihatlah Yu Zhen." Yu Zhen segera mengerti, dengan cepat melangkah maju, dan dengan lembut mengangkat Xiao Han Han. "Adik, bisakah aku membawamu ke samping untuk membeli kain kasa untuk ayahmu? Selanjutnya pasti akan ada pembunuhan. Bagaimanapun juga, Xiao Han Han adalah seorang anak kecil, dan membiarkannya melihat pemandangan seperti ini pasti akan membawa bayangan psikologis pada anak tersebut." Jadi, dia kemudian memberi sinyal pada Yu Zhen untuk pergi bersama Xiao Han Han. Tetapi, ketika Xiao Han Han digendong oleh Yu Zhen beberapa langkah, gadis kecil itu kemudian menyadarinya dan buru-buru berteriak kepada ayahnya, "Ayah, saudari ini ingin membawaku ke sana. Bolehkah aku pergi?" Xiao Han melewati ini saat ini pakaian para pembantu mungkin membuat mereka berpikir bahwa mereka bukanlah orang biasa. Lebih-lebih lagi, dilihat dari wajah Li Fugui dan lainnya, mereka bukanlah orang jahat. Memikirkan hal ini, Xiao Han mengangguk dan berkata, "Ikuti saudari ini, ingat, kamu harus patuh, tahu?" Xiao Han Han menjawab, dengan mata merah, menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, kamu juga harus berhati-hati oh. Kalau nanti mereka memukulmu lagi, lari saja." Ini mungkin satu-satunya cara yang terpikirkan oleh seorang anak berusia 4 tahun untuk menghindari bahaya. Xiao Han mengangguk setuju, menunggu Yu Zhen memegang Xiao Han Han dan meninggalkan pandangan Xiao Han. Pria setinggi 7 kaki ini tidak tahan lagi. Dia memegangi kepalanya dan menangis dengan keras. Li Fugui menepuk bahu Xiao Han. Rasa sakit ini, Li Fugui, yang datang dari pedesaan, bisa mengerti. Memikirkan kembali sekitar setahun terakhir, jika dia tidak cukup beruntung mendapatkan buku kedokteran, dia akan mendapatkan kunci pintu dunia seni bela diri kuno. Mungkin hidupnya sekarang 100 kali lebih sulit dibandingkan dengan Xiao Han di depannya. Bergembiralah, biarkan aku membantumu menyembuhkannya dulu. Li Fugui berbisik, dan dengan cepat membantu Xiao Han memulai penyembuhan. Kurang dari 1 menit kemudian, luka Xiao Han telah sembuh. Saat Li Fugui berdiri, Xiao Han mendongak dan tiba-tiba teringat siapa pria di depannya. Sebagai penduduk asli Kabupaten Qinglong, Xiao Han sudah lama mengetahui nama Li Fugui. Dia melebarkan matanya dan bertanya, "Dokter ajaib Li, apakah itu kamu? Benarkah itu kamu?" Li Fugui sekarang dianggap sebagai legenda di Kabupaten Qinglong. Saya tidak tahu berapa banyak penduduk setempat di Kabupaten Qinglong yang menganggap Li Fugui sebagai makhluk seperti dewa. Li Fugui tersenyum tipis, melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Jangan bersuara dulu, biarkan bajingan di depanmu terus bersikap sombong untuk sementara waktu." Dia sekarang juga melihat Chang Qiong dan Li Fugui berkumpul. Sekarang setelah Dewa Agung ini membantunya, Xiao Han memahami bahwa meskipun dia tidak bisa sukses di sisa hidupnya, setidaknya dia akan mampu melindungi putrinya. Segera berlutut di depan Li Fugui dan bersujud kepada Li Fugui, Xiao Han teringat satu hal lagi. "Tuan Li, pria di depan bernama Huang Bai.
Paman keduanya baru-baru ini dipindahkan ke Departemen Kepolisian Kabupaten Qinglong. Kepala Biro, Anda, atau kamu seharusnya tidak menimbulkan masalah ini. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu khawatir aku tidak mampu menanggung masalah ini?" Xiao Han segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Fugui berkata dengan tersenyumlah, "Lagi pula, bukan itu masalahnya, aku tidak punya ide seperti itu. Aku hanya..." Sebelum Xiao Han selesai berbicara, Li Fugui menyela Xiao Han. Dia duduk di tangga di sebelahnya dan berkata terus terang kepada Xiao Han, "Jangan khawatir, langit tidak akan runtuh." Hua Duo dan Ibu Pertiwi yang dikerahkan juga datang ke Li Fugui. Saat bunga-bunga itu berdiri kokoh, di seberang jalan, sirene serangan udara tiba-tiba berbunyi. Sirene yang menusuk terdengar. Ada beberapa orang yang menyaksikan kegembiraan tadi. Tapi tak lama kemudian, hanya beberapa pria berseragam dan Li Fugui serta rombongannya yang tersisa di jalan yang semula ramai. Huang Bai mendengar suara yang datang dari langit. Dia begitu bersemangat sehingga dia bergegas ke Changqiong, menunjuk ke arah Changqiong dan mengutuk, "Pencuri jalang, apakah kamu mendengar itu? Jangan berpikir bahwa kamu tidak dapat ditangkap karena kamu sudah tua. Biar ku beritahu, pamanku sekarang Direktur Kabupaten Qinglong." "Apa-apaan ini? Kenapa kamu tidak buang air kecil dan melihat apa yang kamu lakukan? Tunggu saja. Pamanku akan membawa seseorang ke sini nanti, dan aku akan memintanya untuk..." Bayi buta ini, waktu, mata anjing, bagaimana dia bisa tahu? Sekelompok orang di depanku, siapapun yang dia tarik keluar 100 atau bahkan ratusan kali lebih kuat dari pamannya yang sombong. Ke langit, membunuh Karami seperti Huang Bai 100 kali lebih mudah daripada mencekik seekor semut. Adapun mengapa Changqiong belum membunuh satu pun sampai sekarang. Terus terang, Changqiong tidak ingin masalah sepele ini mempengaruhi tindakan Li Fugui selanjutnya. Tapi sekarang, saat melihat postur agresif Huang Bai, Changqiong tidak ingin menanggungnya lebih lama lagi. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher Huang Bai. Sebelum telapak tangan Qian Qiong benar-benar bisa mengerahkan kekuatan apapun, Huang Bai membuka mulutnya dan merengek menyakitkan. Beberapa pria berseragam di sekitarnya tidak mengetahui ketinggian langit. Mereka benar-benar menggunakan bahan-bahan lokal dan senjata yang mereka temukan yang dapat membunuh orang, dan sekali lagi mengepung langit. "Orang tua, jika kamu tahu apa yang terjadi, lepaskan kapten kami sekarang." "Benar, jika kamu berani menyentuh kapten kami akan memotongmu sekarang juga." Saat langit hendak mencekik Huang Bai sampai mati, Li Fugui merendahkan suaranya dan berkata, "Saudaraku, orang-orang ini akan segera mati, jadi mengapa tidak membiarkan mereka pergi dulu dan membiarkan mereka mati dengan jelas?" Changqiong mengertakkan gigi dan melemparkan Huang Bai ke tanah. Saat Huang Bai mendarat, lengannya patah. Rasa sakit yang menusuk tulang membuat Huang Bai berteriak dengan marah. "Dasar jalang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pikir aku akan mati jika kamu mengatakan kamu akan membunuhku? Bajingan, tunggu saja. Sirene serangan udara berbunyi. Akan segera datang sendiri." Astaga, sakit, sungguh sakit. Li Fugui memandang Huang Bai sambil setengah tersenyum. Changqiong mendatangi Li Fugui, menahan amarahnya, dan bertanya kata demi kata, "Saudaraku, siapakah pencuri anjing ini? Mereka menindas orang seperti ini." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Berapa banyak anjing? Apa gunanya?" Kata-kata Li Fugui menarik perhatian beberapa pria berseragam. Setelah seseorang melihat penampilan Li Fugui, pikirkan baik-baik. Segera, salah satu pria itu tiba-tiba teringat pernah melihat Li Fugui pada upacara penyelesaian gedung Fugui di zona pengembangan. Pikirkan ini, pria itu buru-buru mendatangi Huang Bai,
merendahkan suaranya, dan berkata dengan hati-hati, "Kapten Huang, pemuda yang berbicara sepertinya adalah..." Huang Bai melihat ekspresi ketakutan di wajah anak buahnya dan bertanya dengan marah, "Ya, apa? Kamu menyebalkan. Cepat bicara." Setelah mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, bawahannya berbisik kepada Huang Bai, "Kapten, mengapa saya merasa orang yang berbicara itu seperti Li Fugui dari Qinglong Kabupaten, Dokter Ilahi Li?" Hati Huang Bai menegang. Dia dengan cepat berbalik dan menatap Li Fugui. Saat melihat orang lain dengan hati-hati, Li Fugui perlahan-lahan tiba di depan Huang Bai. Dia menatap Huang Bai, lalu tersenyum ke langit di sebelahnya. "Saudaraku, kamu seharusnya sudah tahu sekarang betapa sulitnya menjadi orang biasa di dunia ini, kan? Lihat, ada banyak hal di depan dari kalian. Seekor anjing bisa menindas orang biasa seperti ini. Tetapi di belakang anjing ada serigala, dan di belakang serigala ada harimau." Qiang Qiong menoleh untuk melihat Xiao Han yang baru saja dipukuli. Saat ini, dia sepertinya memahami sesuatu, tapi di waktu yang sama ada sedikit kebingungan di hatinya. "Tapi saudaraku, dunia tidak selalu seperti ini, kan? Lagi pula, semua orang di dunia ini tidak bisa menjadi naga atau burung phoenix di antara manusia. Bisakah dikatakan bahwa mereka harus menjalani seluruh hidup mereka hanya untuk hidup dan hidup? Tidak bisakah kita melakukan sesuatu untuk mereka?" Li Fugui tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya ketika dia melihat Qiang Qiong akhirnya mengikuti pikirannya. "Sobat perjalanan, masalah ini masih panjang. Jika kami ingin membantu mereka, ini bukan hanya beberapa kata, atau seperti kali ini, membunuh beberapa anjing. Mereka keluar dari masalah mereka saat ini, mereka harus melakukan segala kemungkinan untuk mengubah tatanan dunia seni bela diri kuno." Qiang Qiong menjadi semakin bingung. Penuh rasa ingin tahu, dia bertanya, "Saudaraku, apa hubungannya ini dengan dunia seni bela diri kuno?" Ekspresi Li Fugui menjadi serius. Dia berkata terus terang, "Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak kekayaan yang dikonsumsi dunia seni bela diri kuno dalam 1 tahun? Jika kita dapat mendistribusikan kekayaan ini kepada orang-orang di dunia, berapa banyak yang dapat diperoleh masing-masing dari mereka? Belum lagi, 2 keluarga tersembunyi yang dikendalikan oleh Sekte Tiangang Anda telah memberi Anda kekayaan puluhan miliar dalam setahun. Tapi Anda bukan satu-satunya sekte di dunia. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan secara menyeluruh oleh Li Fugui. Qiang Qiong bisa menjadi pemimpin Sekte Tiangang, jadi dia pastinya bukan orang biasa. Gabungkan hubungan antara sekte dan dunia sekuler. Dia sudah mengerti maksud kata-kata Li Fugui. Bersambung.